Pada saat kami mau membacakan surat dakwaan, kan diberikan surat kuasa dari Majelis Hakim dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa surat kuasa tersebut adalah sama dengan yang di Verdi Sambo. Kebetulan kami juga jaksanya Verdi Sambo. Ya. Ya. Kemudian setelah kami cek dari surat kuasa ini, ternyata ada dua yang beda. Jadi tidak sama, yaitu atas nama Bapak Febri Diansah SH dan juga Ibu Novia Hendriati SHMH. Ini tidak ada dalam surat kuasa Verdi Sambo. Oleh karena itu, kami mohon izin Majelis Hakim untuk bisa ngecek dari kartu pengacaranya dan juga berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dulu pembacaan eksepsi. Setelah itu baru kita cek. Mohon izin Majelis Hakim, kami keberatan karena kalau eksepsi ini tetap terkait dengan kompetensi yang bersangkutan untuk membela daripada terdakwa. Oleh karena itu tetap kami minta itu Majelis Hakim. Boleh dicek, silakan ditunjukkan. Diperlihatkan dulu. Habis itu dulu, habis itu. Kartunya mana? Cek dulu. Kartu ya. Tadi mau dikasih lihat nama. Cuman dua aja. Cuman Febri Diansah Sama Novia Hendriati SHMH. Novia Hendriati S. Sama PA Sumpah. Puji Wahono. Oh ya, ini Novia Hendriati, silakan dilihat. Oke. Sudah? Ya. Oke. Mohon izin Majelis Hakim, selain itu kami melihat bahwa di dalam surat kuasa ini ada beberapa orang yang masuk advokat magang. Oh. Advokat magang atas nama di sini Ahmad Noval Akram, kemudian Ziljian Soeharto, kemudian Elsat Wirasah, Raihan Rizkinata, Adisti Apriela Maas. Ini apakah kelima orang ini ada masih di persidangan ini, ada di ruang sidang? Kami yang berlima di depan, Ibu Jaksa, ini ada advokat. Advokat magang itu wajib kita masukkan ke dalam surat kuasa untuk membuktikan bahwa dia magang dan ada dalam surat kuasa. Makanya kita jelaskan di situ ada advokat magang. Ya, dan tidak ikut bersidang di sini. Apakah di dalam sini di ruangan ini ada? Tidak ada yang mulia. Oh ya, oke. Oh, tidak ada di sekitar sini ya Pak. Oh ya, terima kasih Majelis Hakim. Silakan dilanjutkan. Ya. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota keberatan atas nama Ibu Putri Chandrawati yang diajukan oleh tim penasehat hukum. Izin yang mulia, kami ada beberapa poin yang kita tidak bacakan dan dianggap dibacakan. Ya, silakan. Terima kasih. Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, para advokat yang saat ini memilih domisili pada kantor hukum Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta Pusat 10350. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa Putri Chandrawati, warga negara Indonesia, pemegang KTP dan seterusnya, tidak kami bacakan, dianggap dibacakan.
Melalui kesempatan ini, setelah mendengar surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2022, hendak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan tersebut. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih rinci, terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mendengar dan memeriksa serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan akuo secara sungguh-sungguh sebelum menjatuhkan putusan selah. Nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal yang prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran material, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim hanya dapat memutus dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan sebagaimana yang juga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 68K garing KR garing 1973 tanggal 16 Desember 1976. Dengan demikian, jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dilanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, saya akan bacakan judul-judul dari bagian yang sudah dibacakan di perkara sebelumnya. Karena sama maka dianggap dibacakan. 1. Ringkasan eksekutif dari halaman 4 sampai dengan halaman 6 dianggap dibacakan. 2. Kronologi dan fase peristiwa dari halaman 6 sampai dengan halaman 17 dianggap dibacakan. 3. Romawi, ringkasan dan ruang lingkup dakwaan dari halaman 17 sampai dengan halaman 22 dianggap dibacakan. Romawi 4, ketentuan perumusan dakwaan. Menyusun surat dakwaan harus dilakukan secara serius dan hati-hati. Surat dakwaan yang menyimpang dari hasil penyidikan dan atau yang tidak memenuhi syarat material merupakan dakwaan yang harus dinyatakan batal demi hukum menurut pasal 143. Uraiannya dari halaman 22 sampai dengan halaman 24 dianggap dibacakan. Romawi 5, jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan splitsing atas satu perkara tindak pidana. Halaman 24 sampai dengan halaman 28 dianggap dibacakan. Halaman 28, pemisahan penuntutan perkara splitsing dalam perkara akuo tidak tepat dan jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dianggap dibacakan. Romawi 6, analisis yuridis atas surat dakwaan. Surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan.
nomor 59 sampai dengan 63 sudah pernah dibacakan, maka dianggap dibacakan. Selanjutnya dari poin 64 akan dilanjutkan oleh rekan kami. Izin Yang Mulia. Oke. 64, bahwa jaksa penuntut umum telah mengabaikan dan menghilangkan fakta yang krusial di mana terdakwa Putri Chandrawati ditemukan setengah sadar di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. Bahwa fakta terdakwa Putri Chandrawati ditemukan tergeletak dengan posisi kepala di tempat pakaian kotor di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf tidak diuraikan dalam dakwaan. Padahal fakta tersebut merupakan fakta yang krusial dan akan berkaitan dengan rangkaian peristiwa lainnya. Poin 66, bahwa sebagaimana yang termuat dalam keterangan BAP saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi yang menyatakan bahwa A. Melalui jendela kaca teras depan rumah ke arah anak tangga, saya melihat Nofriansah Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Kemudian saat itu karena muka Nofriansah Yosua saya lihat merah seperti orang ketakutan. Selanjutnya saya gedor kaca jendela sambil saya teriak ke Nofriansah Yosua, "Woi!" Namun ternyata atas teriakan tersebut Nofriansah Yosua malah lari ke arah dapur. Kemudian saya susul ke dapur. Kemudian Nofriansah Yosua malah lari ke depan lewat pintu tamu sehingga saya teriak ke Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Kemudian setelah Susi lari ke arah kamar ibu, Susi teriak menjerit dan menangis kencang sambil teriak, "Ibu, ibu, ibu." Sehingga atas teriakan Susi tersebut saya tidak jadi mengejar Nofriansah Yosua, melainkan saya lari ke atas ke kamar ibu terdakwa Putri Chandrawati. Dan saat di atas saya temukan ibu Putri terlentang di lantai depan kamar mandi dengan posisi kepala ibu Putri di tempat pakaian kotor. Vide butir 5 halaman 5 BAP tambahan Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 September 2022. B. Lalu tidak lama Om Kuat menyuruh saya naik ke lantai 2 dan menemukan ibu terdakwa Putri Chandrawati sudah tergeletak di depan kamar mandi dengan keadaan lemas. Vide butir 73 halaman 4 BAP lanjutan Susi pada tanggal 10 Agustus 2022. C. Kemudian Om Kuat naik ke atas dan meminta kepada saya selimut dan bantal ke kamar Mas Tribrata Putra Sambo. Lalu saya tidak berani masuk ke dalam pintu kaca karena saya melihat pintu kaca tertutup dan mendengar Ibu Putri Chandrawati menangis. Vide halaman 3 butir 73 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. D. Kemudian saya duduk di tangga, saya mendengar bunyi suara pintu kasa atau pengaman nyamuk seperti dibuka. Grek. Lalu saya melihat dari pintu kaca ada tangan keluar membuka pintu kamar Ibu Putri Chandrawati. Lalu saya berkata, "Ibu minta bantal dan selimut." Setelah saya meminta bantal dan selimut, tiba-tiba pintu kamar Ibu Putri Chandrawati ditutup kembali. Vide halaman 3 butir 73 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. E. Bahwa sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saya sedang menunggu di tangga. Kemudian menggerakkan ya pintu kamar Ibu Putri Chandrawati terbuka.
Saya berkata, Ibu minta bantal dan selimut, namun pintu kamar Ibu Putri Chandrawati langsung ditutup. Dan saya tidak melihat apakah tangan tersebut adalah tangan Ibu Putri Chandrawati atau orang lain, karena saya hanya melihat dari pintu kaca. Vide halaman 3 butir 74 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. Bahwa dengan mengesampingkan 67 dengan mengesampingkan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Padahal peristiwa kekerasan tersebut terkonfirmasi berdasarkan a. Keterangan korban kekerasan seksual yaitu terdakwa Putri Chandrawati yang telah disampaikan di dalam BAP tanggal 26 Agustus 2022. B. Hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-E-HPPF-9-2022 tertanggal 6 September 2022. C. Keterangan ahli yang tertuang dalam BAP Dr. Randa Reni Kusumo Wardani MPSI psikolog yang pada pokoknya menyatakan bahwa didapatkan informasi yang konsisten dari Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Menurut Putri Chandrawati telah terjadi kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat, bahwa ditemukan adanya kondisi psikologis yang buruk pada Putri Chandrawati berupa simptom depresi dan reaksi trauma yang akut, bahwa ditemukan dari integrasi hasil tes tidak ada indikasi ke arah malinggering atau tidak melebih-lebihkan kondisi psikologis yang dialami, bahwa keadaan informasi yang disampaikan Putri Chandrawati yang menurut Putri Chandrawati dirinya mengalami kekerasan seksual oleh Nofriansah Joshua Huta Barat berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Vide BAP Dr. Randa Reni Kusumo Wardani MPSI psikolog halaman 18 tertanggal 9 September 2022. D. Bukti petunjuk atau bukti tidak langsung circumstantial evidence yang pada pokoknya membuktikan adanya kondisi terdakwa Putri Chandrawati ditemukan dalam keadaan tidak berdaya di depan kamar mandi lantai 2 rumah Magelang oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf. 68. Sehingga mencederai aspek esensial surat dakwaan tersebut. Padahal surat dakwaan merupakan dasar atau landasan dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim. Lebih dari itu, dengan mengesampingkan fakta-fakta yang krusial dapat menyebabkan tidak tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak, baik bagi terdakwa ataupun korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu dipertanyakan kenapa jaksa penuntut umum tidak menguraikan dan bahkan menghilangkan sebagian rangkaian peristiwa penting sehingga rangkaian peristiwa tersebut tidak utuh dan lengkap. Hal tersebut melanggar pasal 142 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan pasal 143 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan penuntut umum
harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya. Dilanjutkan dengan rekan saya. Oh, sorry. Baik. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. 70. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa sebagaimana mestinya dengan uraian sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekitar sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Perum Cempaka Residen, Blok C 3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Vide halaman 2 paragraf 2 dakwaan. 71. Bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022 yang merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 72. Faktanya, hal yang melatar belakangi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf tersebut berdasarkan BAP adalah A. Melalui jendela kaca teras depan rumah ke arah anak tangga, saya melihat Nofriansah Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Kemudian saat itu karena muka Nofriansah Yosua saya lihat merah seperti orang ketakutan. Selanjutnya saya gedor kaca jendela sambil saya teriak ke Nofriansah Yosua, "Woi!" Namun ternyata atas teriakan tersebut Nofriansah Yosua malah lari ke arah dapur. Maaf. Kemudian saya susul ke dapur. Kemudian Nofriansah Yosua malah lari ke depan pintu tamu. Vide butir 5 halaman 5 berita acara tambahan Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 September 2022. B. Di saat saya temukan Ibu Putri terlentang di lantai depan kamar mandi dengan posisi kepala Ibu Putri di tempat pakaian kotor, kemudian itu ketika saya hendak mengangkat Ibu Putri bersama Susi, Nofriansah Yosua berada di tangga dengan mengatakan, "Om, saya jelaskan. Om, saya jelaskan." Nofriansah Yosua sambil menangis. Kemudian sebelum Nofriansah Yosua jelaskan, saya turun lagi mengejar Nofriansah Yosua sampai pintu dapur, dan saat melewati dapur saya lihat ada pisau buah di atas meja. Kemudian pisau tersebut saya ambil dan saya mengejar Nofriansah Yosua sampai pintu dapur. Vide butir 5 halaman 5 BAP tambahan Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 September 2022. C. Lalu Nofriansah Yosua juga mau menghampiri, akan tetapi dihalangi oleh Kuat dengan berkata, "Yosua, jangan dekat ibu." Lalu Yosua berkata, "Bukan gitu Om kejadiannya, mau saya jelasin kejadian sebenarnya." Vide
butir 50 halaman 4 BAP lanjutan Susi pada tanggal 9 Agustus 2022. Berdasarkan BAP tersebut, saya dapat terlihat jelas alasan saksi Kuat Ma'ruf bertengkar dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi keributan pada tanggal 7 Juli 2022 tidak lain dan tidak bukan adalah karena perilaku mencurigakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mengendap-endap turun dari tangga, kemudian ditemukan saksi terdakwa Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi, yang mana dalam hal ini tidak dijelaskan dan diuraikan oleh penuntut umum dalam dakwaannya sehingga menyebabkan ada ketidakjelasan fakta. 73 bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menguraikan sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekiranya sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa Putri Chandrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menemui terdakwa Putri Chandrawati, tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, vide halaman 2 paragraf 2 surat dakwaan. 74 bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan korelasi antara permintaan terdakwa Putri Chandrawati kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tindakan mengambil senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Riki Rizal Wibowo. 75 dengan demikian, jaksa penuntut umum telah gagal dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara jelas, cermat, dan lengkap. Sebagaimana syarat material surat dakwaan dalam ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai 16 serta jurisprudensi lainnya. Oleh karena itu surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Ya, silakan dilanjutkan. Izin Yang Mulia melanjutkan. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Poin C. 76. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan fakta di surat dakwaan hanya berdasarkan asumsi belaka dan tidak berdasarkan fakta-fakta serta jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan. Hal tersebut terlihat dalam uraian jaksa penuntut umum sebagai berikut. A. Kemudian sekitar pukul 17 WIB, terdakwa Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. Ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 di nomor 46, awalnya terdakwa Putri Chandrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, terdakwa Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu terdakwa Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Vide halaman 13 paragraf 4 dakwaan. B. Bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi
Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri dan seterusnya, padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingat suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Vide halaman 14 paragraf 2 dakwaan. C. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sebelumnya diajak oleh saksi Riki Rizal Wibowo karena korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengetahui terdakwa Putri Chandrawati yang mengajak untuk pergi menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 Jaksel, maka korban Nofriansah Yosua Huta Barat secara spontan ikut masuk ke dalam mobil mengikuti terdakwa Putri Chandrawati. Keadaan ini persis sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Vide halaman 29 paragraf 1 dakwaan. Jadi itu 3 poin yang menunjukkan asumsi dalam surat dakwaan penuntut umum. 77. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan rangkaian dakwaan sangat menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi dalam BAP. Selanjutnya dari asumsi tersebut jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan berdasarkan asumsi jaksa penuntut umum sendiri. Dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum terlihat memberikan kesimpulan subjektif atas uraian tindakan dalam surat dakwaan. Sebagai contoh, dalam paragraf 2 halaman 14 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut, bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban. Jadi di bagian ini tiba-tiba jaksa penuntut umum menyimpulkan berdasarkan asumsi hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nomor 80, bahwa dalil yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban, secara langsung jaksa penuntut umum tidak menghargai dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, yang artinya bahwa seseorang yang menjalani proses pemidanan dianggap sebelum menjalani proses pemidanan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang melekat pada diri terdakwa. 81, bahwa tugas jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan telah jelas harus berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP. Seharusnya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan atau bukti-bukti hasil penyidikan serta berpedoman pada aturan-aturan jurisprudensi Mahkamah Agung bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi atau karangan bebas. Jaksa penuntut umum sungguh tidak etis ketika menilai personality terdakwa secara subjektif dan tidak berdasar dalam uraian surat dakwaan yang tidak berkaitan dengan apa yang didakwakan. 82, merujuk pada ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP, seharusnya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan atau hasil penyidikan serta berpedoman pada aturan jurisprudensi Mahkamah Agung bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi dan karangan bebas. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscure libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi. 83, bahwa setelah mencermati isi dakwaan dapat disimpulkan bahwa dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya menggunakan keterangan dari satu saksi saja. Kami setidaknya mengidentifikasi ada 6 fakta yang hanya didasarkan pada satu keterangan saksi, yaitu A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Izin majelis interupsi. Ada beberapa kalimat yang saya dengarkan tidak ada di sini. Maksudnya begini, apabila kalimat itu mau direnvoy, silahkan direnvoy. Tapi harus ada di sini. Jadi apakah kita tanggapinya enak gitu, Mas. Bisa ditunjukin yang mana kalimatnya? Nah, barusan
ada kalimat bahwa ada 6 fakta, padahal di sini tidak ada kalimat ada 6 fakta. Oke. Hanya sebagai berikut titik 2 gitu aja. Bagaimana? Itu sebagai pengantar yang mulia substansinya. nggak bisa. Nah, kalau memang mau direnvoy. Saya bacakan lagi izin yang mulia. Oke, silakan. Lanjutkan nanti kita lihat. Terima kasih. 83. Bahwa setelah mencermati isi surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa dalam mengurai fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya dengan menggunakan keterangan dari satu saksi saja sebagai berikut. A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. Vide halaman 3 paragraf 3 surat dakwaan. B. Terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan kepada terdakwa Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian terdakwa Putri Chandrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjawab sudah ibu. Lalu terdakwa Putri Chandrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan ya udah disaguling saja. Vide halaman 4 paragraf 2 surat dakwaan. C. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengikuti terdakwa Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUG KAL 233 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik Ferdi Sambo yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Ferdi Sambo sesuai dengan permintaan dan kehendak terdakwa Putri Chandrawati. Vide halaman 5 paragraf 1 surat dakwaan. D. Di saat yang sama perkataan saksi Ferdi Sambo itu juga didengar terdakwa Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Vide halaman 6 paragraf 2 surat dakwaan. E. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, terdakwa Putri Chandrawati masih ikut mendengar pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, terdakwa Putri Chandrawati juga mendengarkan saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Vide halaman 7 paragraf 5 surat dakwaan. Bahwa rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui terdakwa Putri Chandrawati. Vide halaman 8 paragraf 3 surat dakwaan. Bahwa faktanya uraian tersebut di atas yang disusun dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang telah melakukan 4 kali perubahan berita acara pemeriksaan yang merubah keterangan secara signifikan, yaitu BAP pada tanggal 9 Juli 2022, BAP tanggal 3 Agustus 2022, BAP pada tanggal 15 Agustus 2022, BAP tambahan pada tanggal 7 September 2022. Penuntut umum menggunakan keterangan satu saksi ini tanpa memperhatikan kesesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti yang lain. 85. Bahwa mengingat dalam hukum pidana terdapat azas unus tesis nullus tesis, artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi. Bahwa isi surat dakwaan tersebut yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengakibatkan jalannya persidangan perkara akan bias dan tendensius serta merugikan kepentingan hukum terdakwa karena surat dakwaan sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa berisi dalil-dalil yang kabur.
87. Bahwa kekeliruan dakwaan yang lebih fatal nampak pada halaman 6 paragraf 2 dakwaan, di mana jaksa penuntut umum menguraikan bahwa saat di rumah saguling, terdakwa Putri Chandrawati langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di lantai 3 rumah saguling. 88. Bahwa keterangan terdakwa Putri Chandrawati, saksi Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo yang saling berkesesuaian justru menyatakan bahwa terdakwa Putri Chandrawati sedang beristirahat di kamar lantai 3 rumah saguling. Bahkan uraian dakwaan yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar pun bertentangan dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak awal terdakwa Putri Chandrawati sudah duduk di sofa di sebelah terdakwa. 89. Dengan demikian, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah gagal menguraikan perbuatan terdakwa secara jelas, obscure libel, dengan didasarkan pada keterangan saksi maupun alat bukti lainnya sehingga surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Poin E, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. Mohon izin dianggap dibacakan dari angka 90 sampai dengan 93. Kemudian poin F, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, obscure libel karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Izin dianggap dibacakan dari 94, 95, 96 sampai dengan 100. Berikutnya angka Romawi 7 kesimpulan dan permohonan saya serahkan pada rekan Arman Hanis. Dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penuntut umum yang terhormat. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tim penasehat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 246 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obscure libel, secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, kami selaku penasihat hukum terdakwa berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan: 1. Menerima seluruh nota keberatan dari tim penasehat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 246 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 garing PIT-B garing PN Jakarta Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan, nota keberatan ini kami ajukan ke hadapan yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arman Hanis, Febri Diansyah, Sarmauli Simangunsong, Berlian Simbolon dan Novia Gasma. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Bagaimana penasihat jaksa penuntut umum? Majelis Hakim yang terhormat dan saudara penasihat hukum yang kami hormati, bahwa kami tim jaksa penuntut umum telah menyerahkan surat dakwaan kami sekitar seminggu yang lalu, sehingga tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mampu menanggapi atau memberikan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan kami pada hari ini juga. Mungkin membuat pengunjung tercengang, bisanya hari ini juga memberikan
eksepsinya. Oleh karena itu majelis hakim, karena seminggu surat dakwaan sudah ada pada penasihat hukum terdakwa, kami hanya mohon waktu 3 hari saja untuk menyusun tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati, dan mohon waktu seizin majelis hakim yang mulia dan yang terhormat, hari Kamis dapat kami bacakan pada sidang yang mulia pada tanggal 20 Oktober tahun 2022. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Ya, kita tunda untuk tanggal 20 dengan Sebelum agenda. ditutup yang mulia, berkenan ada yang ingin kami sampaikan. Ya, apa? Masih ada yang mau disampaikan yang mulia atau Ini saya mau menyampaikan tadi pada waktu skor saya mendapatkan surat dari permohonan dari penasihat hukum terdakwa yang melalui ketua pengadilan. 2 surat ini intinya sama, yaitu meminta dari penasihat hukum agar saudara terdakwa Putri Candrawati dipindahkan tahanannya dari Rutan Kejaksaan Agung ke Makobrimob. Baik, karena kewenangan penahanan itu sudah di tangan majelis, maka majelis akan segera menanggapi, yaitu bahwa kami tidak bisa mengabulkan permohonan ini dikarenakan kalau alasannya adalah anak, rumah kediaman terdakwa lebih dekat ke Kejaksaan Agung dibanding dengan Makobrimob. Tetapi untuk surat yang ketiga, yakni mengenai permohonan izin dari keluarga terdakwa untuk dapat menengok, kami akan berikan besok, silakan jam 2 siang berhubungan dengan panitera penggantinya, akan kami berikan setiap 2 minggu sekali dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Kejaksaan Agung di Salemba. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, baik yang mulia. Kami juga selaku penasihat hukum mohon kebijaksanaan yang mulia bahwa kami juga kesulitan untuk mengakses atau mengunjungi klien kami yang mulia, sehingga kalau yang mulia perhatikan di dalam surat kami yang nomor 152 tanggal 13 Oktober itu juga permohonan izin besuk dari tim penasihat hukum yang mulia. Oke. Sehingga berdasarkan KUHAP kami setiap saat boleh untuk mengunjungi atau melakukan konsultasi dengan klien kami. Baik. Karena dalam hal ini perlu kami sampaikan, sejak hari Jumat kami tidak bisa mengunjungi klien kami. Jadi perlu dalam persidangan ini kami sampaikan agar yang mulia bisa memahami bahwa kami selaku tim penasihat hukum mempunyai hak setiap saat yang diatur oleh KUHAP pasal 70 diatur setiap saat dapat mengunjungi klien kami. Demikian yang mulia. Ya, sesuai dengan ketentuan di KUHAP, penasihat hukum berhak untuk mengunjungi, namun mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Kejaksaan Agung. Mohon dibantu saudara jaksa penuntut umum untuk penasihat hukum, tetapi untuk keluarganya akan kami keluarkan surat izin setiap 2 minggu sekali. Ya. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Jadi intinya adalah mungkin harus pada waktu-waktu tertentu juga itu sesuai dengan aturan yang ada dalam rutan. Memang ada aturan tadi saya sampaikan. Iya, dan itu juga harus ada suratnya. Jadi memang kalau misalkan dari hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu juga ada aturan di rutan. Jadi mungkin kalau memang mintanya hari Sabtu dan Minggu itu akan kesulitan. Jadi mungkin nanti koordinasikan di luar persidangan yang mulia. Ya, makanya kan tadi saya sampaikan bahwa untuk keluarganya, kan ini permintaannya setiap hari. Kami akan berikan selama 2 minggu mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung itu. Nah, mengenai penasihat hukum, demikian juga hal yang sama. Kita tidak memerlukan izin, tapi dengan sendirinya karena penasihat hukum diatur dalam KUHAP untuk mengunjungi kliennya, tetapi mengikuti ketentuan yang berlaku. Mungkin begitu. Silakan. Izin yang mulia, kalau boleh menambahkan sedikit. Di lapangan ini jadi persoalan yang mulia. Kalau disebutkan mengikuti ketentuan yang berlaku, seolah-olah nanti SOP yang berlaku di rutan itu mengalahkan KUHAP di pasal 70. Kenapa begitu? Karena ini kami sendiri yang mengalami.
kami datang ke Kejaksaan Agung, bahkan sudah ada surat karena kami menghormati Kejaksaan pengelola rutan pada saat itu, tapi tidak diperbolehkan bertemu pada saat itu. Setelah kami jelaskan pasal 70, barulah diperbolehkan bertemu dan itu hanya terbatas. Padahal KUHAP menjamin hak kuasa hukum tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan pengaturan di internal, tapi tentu tidak kemudian menghalangi hak-hak yang sudah dijamin di KUHAP. Mohon kebijaksanaannya yang mulia. Terima kasih. Ya, nanti mungkin nggak perlu kita berpanjang lebar. Izin, misalkan kita melihat KUHAP itu juga harus ada peraturan pelaksanaannya. Di sini juga ada keputusan Menteri Kehakiman. Setiap waktu itu juga ada batasannya. Jadi jam-jam kerja. Jadi kalau misalkan memang rekan-rekan penasihat hukum ingin hadir, ya jam kerja. Karena memang KUHAP tidak bisa dilihat hanya KUHAP-nya saja, tapi aturan-aturan pelaksanaan lainnya juga harus dilihat. Demikian, terima kasih. Saya pikir saya akan tengahi mengenai perdebatan ini, ya kan? Dan saya tidak perdebatan ini tidak perlu kita lanjutkan lagi, tetapi saya berpendapat bahwa silakan kunjungi, itu hak itu dijamin oleh undang-undang, tetapi sesuai dengan jam dan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Ya. Baik, sebelum ditutup yang mulia, jadi jangan disampaikan bahwa kami mengunjungi klien kami itu tidak dalam jam kerja. Kami mengunjungi dalam jam kerja dan surat T10 itu sudah kami pegang. Ya. Jadi janganlah dipersulit yang mulia. Kalau memang kami bisa mengunjungi setiap saat jam kerja, kami akan mengunjungi. Ya. Besok kami akan mengunjungi jam kerja. Janganlah kami disuruh tunggu surat T10 diajukan, katanya kewenangan majelis hakim. Jadi tolonglah. Ya. Bahwa ada hak kami selaku penasihat hukum untuk mengunjungi klien kami. Dan perlu kami sampaikan, keadaan klien kami ini berdasarkan psikiater dari kejaksaan sesuai surat kami, itu dalam keadaan kondisi trauma berat dan depresi. Suratnya ada di kejaksaan. Kami sudah tulis di situ di surat kami nomor suratnya, sehingga kami khawatir yang mulia. Khawatir kita ingin mengunjungi, besuk juga tidak bisa. Jadi kalau mau kita sama-sama mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP, kita harap sama-sama mengerti dan memahami. Demikian yang mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya, saudara jaksa penuntut umum, mohon dibantu disampaikan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku pada jam hari kerja. Mohon untuk diizinkan. Demikian ya. Satu hal lagi kalau boleh. Terakhir ya. Apalagi? Ya. Jadi karena kondisi klien kami menurut asesmen psikiater dan juga tadi ada analisis forensik berada dalam keadaan depresi, kami juga membutuhkan akses untuk membawa psikiater ke rutan. Tentu kami akan mengikuti prosedur dan waktu. Ya, mengenai itu silahkan dibicarakan, tidak perlu melalui pengadilan. Sampai nanti kalau memang dia harus dirawat, maka akan kami keluarkan pembantaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi, terkait dengan hal itu yang mulia, klien kami di-assess oleh psikiater dari Kejaksaan Agung, tapi kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami sudah mengajukan surat juga pada Kejaksaan Agung. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti itu akan diselesaikan di lapangan ya. Begitu ya. Mengenai akses apa segala macam, sepanjang memang nanti penasihat hukum bisa membuktikan, jaksa juga bisa membuktikan, silakan saja lah. Izin yang mulia. Jadi terkait dengan mendatangkan psikiater, itu sebenarnya kami pun sebenarnya sudah ada. Jadi kalau misalkan di luar dari psikiater kami juga nanti akan sangat sulit untuk bisa menerima. Jadi kita harus cari jalan tengahnya nih. Nah makanya kalau sudah seperti itu, kan tadi disampaikan sama saudara penasihat hukum bahwa mereka hanya meminta hasil dari Kejaksaan Agung. Oke. Nah mungkin bisa ditindaklanjuti untuk diberikan hal itu, hasil tes kejiwaan kemarin apa dan bagaimana, karena jaksa penuntut umum punya psikiater sendiri, tim psikiater sendiri. Gitu ya. Baik. Oke, berarti sidang akan kami lanjutkan lagi pada hari Kamis tanggal 20 pukul 10 pagi. Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 dinyatakan ditutup. Riki. Tolong buatkan ya, Mas. Iya, Pak.
Ya, itu dia pembacaan eksepsi Putri Chandrawati yang dibacakan oleh tim kuasa hukumnya. Secara umum, kuasa hukum Ferdi Sambo yang juga kuasa hukum Putri Chandrawati menyatakan dakwaan disusun secara kabur, tidak cermat dan tidak jelas serta tidak lengkap. Karena demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Disebutkan dalam surat dakwaan tidak diuraikan peristiwa yang terjadi di Magelang, serta terdapat beberapa uraian yang dinilai hanya bersandar pada keterangan satu saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. Selain itu, kuasa hukum Putri Chandrawati mengatakan penuntut umum tidak cermat menguraikan perihal apa yang melatar belakangi keributan antara Brigadir J dan Kuat Maruf pada tanggal 7 Juli 2022. Ia juga mengatakan surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi dan membuat kesimpulan sendiri. Tim kuasa hukum dan Putri ini memohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Kemudian tim kuasa hukum juga minta agar memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya dan membebankan biaya perkara kepada negara. Ada juga beberapa permintaan yang disampaikan di luar dari nota keberatan ataupun eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, yaitu bahwa permohonan untuk pemindahan penahanan dari rutan Kejaksaan Agung menuju ke Makobrimob nampaknya tadi ditolak oleh majelis hakim. Kemudian juga ada permohonan izin besuk kuasa hukum yang tadi alot pembahasannya